datang teman-teman semua di podcast atau ngobrol-ngobrol yang belum ada namanya. Dan sebentar lagi kita akan ke PMGC untuk minggu yang pertama. Dan bersama gue sekarang sudah kedatangan coach dari Alter Ego Ares, Coach Devian. Apa kabar coach? Alhamdulillah baik, Jan. Agak Widih. sedikit gatel dikit tenggorokan, tapi ya Wah, kenapa masih tuh? bisa ditanggulangi lah. Suasana kah di Batuk-batuk sana? biasa. Enggak Kenapa? sih, emang waktu berangkat agak gatel agak Oh, batuk dikit. Banyakan makan kerupuk. itu bahaya tuh. Bukan kebanyakan bucin kan? Aman lah ya. Aman kalau itu. Aman, aman. Oke, kalau gitu. Tapi pertama-tama mungkin mau nanya juga, kalau Coach Dev mungkin lagi kurang enak badan, tapi tetap semangat untuk nanti minggu yang pertama. Kalau player-player apakah lagi ada yang sakit atau semuanya prima banget? Karena terakhir dari Morpheus di beberapa media mengatakan Rosemary-nya aja nih yang prima. Kalau yang lain gimana Coach Dev? Semua dalam kondisi prima sih hari ini, kan lagi nggak ada jadwal apa-apa, lagi aku kasih schedule buat olahraga Oke. supaya mereka tetap kondisinya terjaga lah, tetap fit lah. I see. Berarti ini sekarang kondisinya atau posisinya juga Coach Dev nggak sama anak-anak ya? Beda tempat tinggal Lagi ya? beda tempat ya, karena yang Oke. diakomodasi sama panitia hanya pemain aja, 6 total ya. Oke, berarti dari tim ya support juga untuk menerbangkan coach, dan juga berarti Morpheus ya atau sama Badru juga? Hmm, Morpheus Badru ikut ke pemain, Oh, ikutnya ke karena dia pemain. yang monitoring dia di sana ya Badru. Oke, kalau begitu intinya dari support alter ego juga ada karena biar ada semua coachnya itu lengkap untuk berangkat gitu ya. Tapi mungkin kita masuk ke PMGC ya. Ini kan berarti kembali lagi offline di Malaysia lagi sama kayak tahun lalu, dan kali ini alter ego masuk ke grup green, grup minggu yang pertama. Buat lo pribadi coach dan juga mungkin dari para player, minggu pertama ini jadi pressure atau biasa aja nih buat kalian semua? Mau minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga sih semua ada plus minusnya lah, Cuk. Tapi kalau secara overall nggak terlalu dianggap perbedaannya gimana-gimana sih. Oh, oke. Jadi kita main aja lah udah, kasih Oh, hasil yang terbaik. berarti nggak karena main pertama ditontonin orang, kalian semua ya udah biasa aja kasih terbaik aja gitu ya coach ya? Iyalah, nggak masalah mau ditontonin duluan, mau ditontonin belakang, mau dinungguin. Yang penting kita kasih yang terbaik aja lah. Kasih yang terbaik. Oke, gue suka banget semangatnya coach. Tapi dinobatkan juga kan grup green ini grupnya para juara ya, karena kita tahu dari Indonesia aja selain ada kalian ada Persija EVOS, ada juara-juara region kayak Stalwart juga. Buat AE sendiri, ini bakalan tetap pede untuk lolos langsung dari grup which is top 3 atau gimana nih coach? Pede sih, karena kita pinginnya juga biar biar kasih paham lah ke semua peserta kalau AE ini bukan kaleng-kaleng. Asik. Itu di garis bawah ya, bukan tim kaleng-kaleng, juara PMSL juga ya kan, masa mau biasa aja gitu. Walaupun kemarin Iya, mungkin di PMRC ada agak down ya performa kalian, apakah mungkin karena tabrakan drop zone dan lain-lain, tapi berarti pede walaupun dikatakan sebagai grup juara ya. Oke, nggak apa-apa, itu bagus banget karena gue juga pede alter ego harusnya bisa bermain bagus dari awal. ya Tapi kalau berbicara tensi nih coach, ini kan offline lagi dilakukan. Udah terakhir berarti PMSL, kemudian online baik itu third party maupun official. Kalau Alter Ego Ares sendiri, kalian lebih pede offline kayak gini atau LAN event, atau bermain online nyaman di GH gitu coach? lebih dapat feelingnya pasti kalau LAN event gini lah. Karena selain kita dapat berangkatnya, kita berangkat bertandingnya itu, kita juga bisa lihat langsung lawan-lawan kita gitu. Dan dapat ya itu kita bisa mungkin kalau yang agak open stage-nya kita bisa teriakin atau apa, dapat feelingnya itu lebih lah. Jadi ke pemain apalagi AE secara khusus itu pada lebih semangat lah kalau misalkan ada begitu, lebih seru gitu, lebih dapat feeling. Oke, lu tadi ngomong neriakin. Emang siapa coach yang paling vokal di Alter Ego Ares kalau neriakin lawan? Kalau neriakin sih nggak ada yang kayak rajin atau selalu neriakin lawan sih. Cuma yang pasti teriakannya kalau yang paling semangat kalau bunuh orang tuh kalau nggak fanatik ya Rosemary biasanya. Tuh, fanatik.
fanatik semangat banget ya. Gue kira orangnya diem-diem loh. Tapi ternyata Kalau kalau ya kalau dapat knock atau apa ah, gitu dia anu oke. suka excited lah. Oke. Ini satu hal yang baru nih buat gua. Karena kalau Rosemary ya udah kelihatan lah ya. Dia kan memang Hmm. rusher juga, MVP beberapa kali. Jadi butuh lah kayak boosting adrenalin kayak gitu ya Hmm. kan. Oke. Offline penggunaan device dari sponsor. Terus kita ke lawan-lawan lo nih coach. Tadi kita udah singgung dikit, ini adalah grup yang cukup banyak jawara-jawara dari masing-masing region. Bisa nggak lu sebutkan kira-kira 3 lawan terberat Alter Ego Ares? Dan apakah sejauh ini dari 6 game yang nanti akan dimainkan setiap harinya ada drop zone yang tabrakan coach? Lawan ya, dari drop zone aja mungkin lebih gampang ya. Kalau drop zone itu di Erangel kayaknya relatif aman. Yang kemarin pindah itu kalau nggak salah Loops itu dia kan kalau kita Erangel main dropnya kan di Lipovka, Lipovka. dia itu second dropnya sih lebih karena dia kalau nggak salah di Milbase dia pindah, kalau second dropnya itu di Prison jadi nempel. Oh iya satu jalur. Oke, itu Erangel coach. Ada lagi nggak di Erangel kira-kira? Kalau second drop mungkin kita cuma sebelahan aja sama Gaming Gladiator sih, karena dia di Georgopol apartemen kan. Ya Kita harusnya di ya. hospital bawah itu ya sebelahan lah, Tapi Sama gaming mungkin cabut STE sih. Tim second drop. invited masa tengil ya kan? Ya nggak tahu lah di game nanti kan bagaimana. Oke, itu satu Itu kalau Erangel. Erangel, kalau Ah, Miramar di Al Azharnya ada Quest Esport itu oke, Saudi itu ya, tim Saudi ya. Saudi ya. Hmm. Itu kalau di Al Azharnya. Terus kalau second dropnya yang di bawah di atasnya apa di bawahnya Los Los Leones Leones, itu ada second dropnya Gaming Gladiator juga itu kalau nggak waduh, salah. jodoh juga nih sama Tigzy Ya udah sih. Kitsune ya, dua Makanya map itu. loh. Oke. Tapi Kalau kalau di Miramar berarti lu paling masalah yang utamanya scrappingnya itu ya, soalnya bahaya banget kalau ketemu tim lawan kan. Kalau El Azhar kan masih cukup luas ya, tuh, masih bisa dimainin. tapi kemungkinan besar bakal jarang ketemunya sih karena kalau di Al Azhar sebelah kanan kan, sedangkan Gaming Gladiator itu kalau nggak salah di Lakop atas, biasanya atas kiri, jadi Ya, biasanya kalau dia nyampe kita juga second dropnya kita ke second drop nggak diganggu dia sih, betul, mungkin betul, lebih ke betul. arah Tianba mungkin yang dia mau ke Puerto kanan bawah, yang dia jalurnya apa arah dia jalan ke sananya mungkin ya Bisa, kemungkinan ya. ya bisa kelas Kebayang. di awal. Kebayang. Oke, itu Miramar. Kalau Sanok kemarin kan PMRC tuh kesel banget gue soalnya Alter Ego nggak bisa maksimal Ya, karena Sanoknya nggak maksimal soalnya. Gimana tuh coach? Camp Alpha nih. Camp Alpha sama ada GG lagi. Dia sama-sama di Camp Alpha. Ini special Karena invite. makanya itu pas di awal pas kita pas aku lihat GG nggak perform di Eropa Championship, udah wah enak ini aman, ternyata kena invite habis itu dapat satu grup lagi, waduh. Aduh. Saya sebenarnya ya memang bias gaming gladiator ya, tapi kalau nyulitin tim Indo nih jadi bahaya juga. Tapi ya gue harap lu bisa keluarin gameplay yang terbaik lah coach sama anak-anak soalnya ya nyari top 3 itu kan berarti harus stabil ya, bagus terus gameplay dari awal atau ada hari yang meledak banget. Tapi berarti dari antara 3 itu kayaknya Gaming Gladiator yang akan cukup julitin ya. Tadi ada nama kayak Loops dan juga ada Quest berarti ya kalau dari West ya, jalur drop Miramar zone-nya dan juga tadi ya. map-map tertentu. Oke. Kita nggak bahas negara lain udah, tim negara lain udah, teknis paling dasarnya udah. Mungkin satu kontender yang sama dari negara Indonesia yaitu Persija EVOS coach. Sebagai rival senegara, apakah menurut lu akan menyulitkan pergerakan Alter Ego dari behaviornya? Dan ada pendapat tertentu nggak dari lu coach Devian sendiri melihat PJMV saat ini gitu? Persija EVOS ya, kalau dari turnamen sebelumnya sih kita jarang kelas terutama di early ya. Mungkin ketemunya ya kalau dari late game kalau pas kita lagi di edge karena mereka kan edge playing main di pinggiran biasanya. Kalau secara spesifik ngomongin grup green ini mungkin ya punya jalur masing-masing juga sih, nggak akan terlalu gimana-gimana karena kalau nggak salah dia juga agak beberapa drop spotnya pindah kan, jadi nggak akan terlalu kelas gimana-gimana. Cuma kalau namanya late game ya kita nggak bisa tahu lah, Iyalah, situasi kan betul. menentukan. Kalau ngelihat mereka sendiri Persija EVOS kelihatannya juga punya strategi tersendiri juga, kayaknya mereka udah mempersiapkan sesuatu sih, jadi ya
menurutku mereka juga bisa bisa perform sih kalau mereka strategi yang mereka lakukan itu works, Mhm. ya pasti mereka bisa bagus sih. I see. Tapi ini boleh lu jawab atau enggak nih ya? Gue agak penasaran kalau dari gue pribadi kemarin gue melihat kayak Zuxi Luxi ini lagi dicoba-coba terus dan ternyata di PMRC mungkin nggak terlalu works pretty well gitu loh. Kalau menurut lu sendiri coach, ya lagi-lagi ya lu boleh jawab boleh enggak ya? Karena ini kan lu sebagai muka alter ego Ares di podcast Hmm. atau ngobrol kali ini. Mending Luxi tetap dimainkan atau kembali ke line up dengan Lynx dimainkan, atau lu punya pendapat lain tentang line up-nya PJV yang kira-kira akan berhasil baik di PMGC kali ini? Di beberapa maps aku pikir Luxi bisa work sih. Cuma Oke. aku kurang tahu spesifiknya ya. Kalau aku lihat Lynx yang main itu lebih lebih ofensif kalau nggak salah Jeff kan, daripada kalau Luxi mungkin dia bermain lebih pragmatis apa istilahnya ya. Iya, Ya iya. lebih nggak terlalu ofensif lah, I lebih balance see. lah. Jadi mungkin tergantung mereka bisa. Kalau bisa istilahnya ya puzzle mereka itu, kalau mereka bisa dapat gimana pasnya, pasti bisa 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 aja dua-duanya itu bisa sama-sama works. Berarti ada plus minusnya lah menurut lo juga ya, lihat Ya. dari Mm. masing-masing player yang main. Soalnya ramai banget nih coach ke gua kayak bilang mending Lynx main, mending Luxi main atau gimana, dan juga mungkin Red Face kemarin underperform dibilang jangan main dulu dan lain-lain. Itu banyak banget, tapi nanti mungkin akan keluar statement itu dari PJV karena sekarang kita sama coach Devian dan teman-teman Iyalah. semua, tapi sama-sama rekan senegara bisa kita katakan, bersaing tapi sama-sama dari Indonesia. Oke, itu untuk PJV. Nah, tadi kan udah disinggung sedikit, memang dari coaching staff Haltrigo Ares berangkat semua ya. Ada Coach Devian, Morpheus, dan juga Badru. Nah, kalau dari kalian Hmm. sendiri Coach, sepanjang nanti berarti minggu ini sebagai grup green atau bahkan kemarin saat berangkat dan beberapa hari sebelum turnamen, treatment seperti apa yang lu pada berikan kepada player biar nanti di 4 hari mereka bermain mereka maksimal gitu Coach? Ya kalau udah deket turnamen gini, apalagi ke turnamen kelas berat nih, Iya betul. taraf tinggi, Betul. ini lebih menguatkan mereka secara mental dan teamworknya mereka sih, chemistry satu sama lain sama kondisi mereka supaya mereka tetap optimal. Karena kalau kita ngomongin latihan segala macam, udah kita kalau lihat ke 1 tahun belakang itu udah lumayan padat juga kompetisi dan segala macam kan. Jadi kita di sini lebih fokuskan supaya mereka bisa dalam kondisi yang maksimal, supaya bisa perform, nggak ada gangguan apapun itu. Jadi mau apapun nanti strategi yang kita kasih atau apa, mereka bisa eksekusi dengan baik gitu sih. Oke, itu adalah hal yang Fokusnya ke arah sana. menurut gua ya memang harus dilakukan gitu ya. Tapi dari lu sendiri coach, ada nggak specific things yang dilakukan? Apakah tadi kan lu bilang nyuruh anak-anak olahraga misalnya biar mungkin Hmm. siap secara fisikal gitu ya, atau secara teknis ada nggak lu kayak malam-malam diskusi by Discord atau emang ketemu anak-anak di hotel, atau hal-hal yang real banget gitu ya lu lakukan sama player sama coaching staff yang lain coach? Ya ngobrol itu pasti ada, cuma ya kalau kayak kemarin aku ke sana lihat mereka ada kebiasaan dengan device sambil tanya-tanya apa segala macam, ngecekin kondisi mereka kayak gitu-gitu sih. Ya pasti kalau ngobrol meeting apa pasti ada nanti. Karena Oh, ini kan masih ada waktu, sekarang kan ini saat ini kan Senin, masih kan ada Selasa dan betul Rabu. betul betul betul. Ya itu nanti bisa dimanfaatkan untuk kegiatan-kegiatan lain yang mungkin bisa apa nambah mereka lah, mungkin Lebih motivasi semangat mereka motivasi gitu ya. ya. Oke oke. Nongkrong-nongkrong nggak ada coach, cari-cari makan gitu atau udah bosen makan-makan di Malaysia soalnya udah bolak-balik terus kan ke sana, ada nggak sama anak-anak gitu ngopi mungkin atau apa gitu? Belum sih, belum kepikiran ke arah sana karena udah ada schedule-nya masing-masing untuk Fokus ya. sementara fokus. Oke oke kalau begitu. Alright, itu menarik banget. Jadi mungkin buat pembelajaran tim-tim lain yang nanti akan berlaga di international stage, bahkan dari Alter Ego menerbangkan juga satu orang lagi biar semua coaching staffnya ada benar-benar mau maksimal di sana. Jadi itu bagus banget ya. Tapi kembali ke map rotasi mungkin yang ini udah sepanjang tahun dilakukan, bahkan third party turnamen aja ngikutin gitu loh. 1 Sunhawk, 3 E-Rangel, 2 Miramar. Banyak pendapat lah coach dari gua pribadi, junior, kita biasa nganalisa bareng. Beda-beda pendapat tentang rotasi map ini. Kalau dari lu pribadi melihat rotasi map seperti ini, mungkin pertama boleh dikasih penilaian 1 sampai 100, 1 sampai 10. Terus kira-kira kalau ada menurut lu yang perlu
diperbaiki? Apakah lu nggak setuju dengan rotasi map seperti ini, gimana atau gimana? Silakan, boleh diungkapkan gitu coach untuk PMGC kali ini. Kalau secara overall map rotasi yang dari awal tahun kurang lebih sama, sebenarnya udah oke sih. Oke. Cuma kalau bisa Sanok buang, udah itu aja sih. Yes, 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 yes. Mending 3 Ranger 3 Miramar ya coach ya kan? Iya. Yes, itu dia. Sanok hus gitu dia. Tapi berarti lu nggak ada masalah ya kalau Irangel terus, Miramar terus, itu nggak ada masalah, atau lu lebih prefer Nggak ada Irangel Miramar berulang gitu coach, atau gimana? Lebih prefer mungkin sama aja sih, sama tuh. Jadi kayak yang Erangel dulu habisin, terus kemudian baru Miramar. Iya, oke. Karena juga bisa lebih kelihatan lah siapa yang nanti berubah atau kayak improve dari sebelumnya, apa kekurangan sebelumnya itu bisa dari di kompetisi, di pertandingan tuh bisa lebih mencerminkan lah siapa tim yang lebih baik gitu. Oke, oleh karena sekarang juga mulai ada aset kayak apa Irangel performer ya, top performers Irangel gitu-gitu udah mulai kelihatan karena repetitifnya jelas banget ya. Tapi di sini yang setuju gue dengan Coach Devian adalah Sunhawk dibuang. Nah kalian kira-kira setuju apa enggak? Karena ini map, aduh faktor lucknya tinggi banget guys. Sumpah main biasanya sulit banget kalau nggak dapet zona. Tapi oke, itu semua secara apa ya? Tadi kita udah ngebahas device, venue, anak-anak, mentalitinya semua mungkin. Nah ini kan Alter Ego Ares dari pandangan gue coach ya. Ada beberapa momen kalian turun, kemudian penggantian line up terjadi. Ada momen ketika line up lama dikeluarkan, ternyata masih bagus yang kemarin digunakan gitu ya. Untuk line up utama nih di PMGC, boleh nggak lu spill coach? Siapa 4 roster yang akan mungkin lebih banyak jam terbang atau jam main, atau justru lu punya strategi per match ganti atau per map ganti? Boleh coba kira-kira dikasih tahu ke kita coach. Nah, overall yang berdasarkan hasil sebelumnya sih ya kita mungkin mainin Alpha, Fnatic, Rosemary, dan Octa sih. Jadi Potato mungkin jadi itu subs dulu. Tapi mungkin ada kayak kemarin sempat dipertimbangkan kayak mungkin biar Alpha IGL di Miramar, Potato Erangel di Erangel kayak gitu sempat jadi bahan pertimbangan. Berarti lo tetap ngelihat post matchnya discuss sama anak-anak juga ya, kayak nggak melulu ini akan IGL, nggak melulu gimana yang penting maksimal lah gitu ya timnya ya. Tapi kalau dari lu sendiri coach, kalau ada orang yang disubstitusikan dalam artian tidak dimainkan, ada nggak porsi dia discuss sama lu juga nih di coaching staff untuk kira-kira kurang anak-anak di gimana, kira-kira untuk improve gimana, atau emang semuanya tetap kembali ke coaching staff aja coach? Lebih banyak di coaching staff, terutama aku sama Alvin sama Batu biasanya yang paling banyak diskusi urusan line up dan performa anak-anak gitu. Oke. Berarti memang semua tanggung jawab itu kalian emban biar benar-benar objektif lah kira-kira ya gitu ya, keluar dari kalian gitu ya. Oke. Terus yang ditanya-tanya sama semua khalayak lah, Alter Ego Ares menurut gue tidak akan jauh-jauh dari Rosemary. Satu orang juga yang ketika kita ngobrol di luar layar kaca juga adalah player yang lu sangat-sangat apa ya istilahnya bersyukur lah bisa masuk Alter Ego Ares gitu kan. Lu percaya nggak coach Rosemary bisa kembali mengambil MVP di PMGC kali ini? Bisa-bisa aja sih, apalagi dia sempat dapat pelajaran berharga di PMWI kan yang kayak istilahnya kelas yang gak jauh beda lah kemungkinan besar sama PMGC, di mana seluruh tim dari seluruh negara gitu ada perwakilannya gitu. Jadi yang levelnya yang cukup tinggi. Jadi dia di sana mestinya kalau dia berhasil, dia ingat, dia bisa perform ya pasti bisa jadi MVP lagi di sini. Yes, iya sih. Karena PMW itu udah kayak PMGC miniatur ya, dalam artian seluruh negara udah join walaupun memang PL nggak ada kemarin, tapi setidaknya kan udah tahu nih ciri-ciri atau karakteristik dari region-region gitu ya. Tapi mungkin sebelum mempamungkasi semuanya nih coach, menurut lu sebagai pengamat PUBG Mobile, jadi coaching staff, aktif main juga, nonton turnamen-turnamen juga, region terkuat saat ini, nah siapa nih? Soalnya kan sepanjang tahun orang semua ngomong PL, tapi ternyata PL kalah kemarin sama tim saya, ya kan? Nah menurut lu yang paling kuat sekarang siapa coach? Aku mungkin nggak jauh berbeda, maksudnya dia nggak leading by much ya. Menurutku Brazil sih, atau South America sih. Oke. Kenapa tuh menurut lu coach? Kenapa South America? Ya track recordnya di global mereka
jarang ada yang mengecewakan sih. Betul juga sih, betul-betul. Setidaknya 2 tahun Mungkin terakhir ini lah ya. hmm, ya mungkin nggak banyak kayak ada di bawah mereka, ada kayak mungkin lebih ke spesifik Mongolia aja mungkin ya, atau di bawahnya juga ada ya PL dan Southeast Asia juga nggak terlalu jauh istilahnya dari mereka. Cuma kalau menurutku teratas sementara South America sih. Berarti leading not with a huge gap ya istilahnya tadi Ya, bahasa lo ya. Istilahnya kalau mungkin dibuat grafik tipis-tipis aja dan itu masih ada banyak tipis-tipis faktor aja. yang kayak lu leading tapi lu masih bisa kalah sama kita gitu kira-kira coach ya. Iya, iya. Waduh, ini pasti seru Masih banget. within distance lah. Ini seru banget pasti PMGC nih. Apalagi kita udah dengar juga dari Alter Ego Ares. Dan terakhir mungkin coach kira-kira ada yang lo mau sampaikan nggak untuk fans Indonesia secara umum dan Alter Ego Ares secara khusus? Untuk seluruh Indonesia dukung aja sih semua yang bertanding di Indonesia, di PMGC, semoga bisa bawa nama baik Indonesia Amin. di kancah internasional lah yang udah lama kita nggak lihat lah, di mana tim Indonesia jarang banget perform akhir-akhir ini beberapa tahun belakangan ini di internasional, terutama PMGC gitu. Jadi berikan aja dukungan sepenuhnya, terutama buat Alter Champ nih. Tetap semangatin, mohon doanya, semoga circle-nya ke kita terus. Semoga circle-nya Alter Ego Ares terus. Oke, terima kasih banget Coach Devian udah ngobrol juga di podcast yang belum ada namanya ini. Semoga tadi Indo Pride main bagus, lu jaga kesehatan coach di sana dan titip salam buat anak-anak semua. Sukses Grup Green Top 3. Let's go.